Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kakaryapan, jumpa lagi. Untuk video kali ini saya tidak akan membahas tentang hal magic, tapi kebalikannya kami akan membahas tentang simbol-simbol yang mungkin ada manfaatnya buat kita untuk di kehidupan di zaman hari ini, di zaman teknologi, di zaman digital. Simbol yang akan kita bahas adalah kujang kembar. Untuk mengetahui lebih lanjut, ikuti terus video ini sampai tuntas. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Abah Hobi, yang kebenaran saya asli dari Limbangan. Nah, di sini kebenaran ada rekan kami, sahabat kami yang sama-sama senang dalam budaya, khususnya budaya Sunda. Alhamdulillah saat ini silaturahmi ini di satu tempat yang namanya Saung Gebluk, yang mana Saung Gebluk ini punya historis yang belum terbuka. Kami di sini akan membahas tentang masalah simbol kujang kembar, yang mana kujang kembar itu adalah salah satu pusaka kejayaan di zaman Kerajaan Pajajaran. Tapi kami di sini karena zaman berjaman, dari perubahan waktu, zaman teknologi modern, oleh karena itu langkah kami adalah bagaimana generasi penerus keturunan orang Sunda, Pajajaran atau Parahyangan. Yang pertama, kami mohon maaf bila mana dalam pembicaraan ini ada kekurangan, karena kami di sini dalam rangka sama-sama menelaah tentang masalah simbol daripada pusaka kerajaannya, yaitu kujang kembar. Mari kita jelaskan versi kami. Selama kami dalam perjalanan, bahwa kujang kembar itu kami artikan adalah salah satu alat, yaitu alat tani, yang mana pada saat itu alat tani abad 4 itu sudah ada. Tetapi pada saat zaman kerajaan Raja Galuh, salah satu raja yang mungkin sudah tahulah bapak-bapak, dia melihat apa makna daripada masalah satu alat tani itu. Di dalam pemikirannya dia berpikir, satu kerajaan, seandainya masyarakat kerajaan di sini taninya subur, maka kerajaan pun akan aman. Nah, sekarang kami berbicara di dalam kujang kembar itu adalah yang satu seorang petani, sang bapak, yang satu adalah sang ibu atau kaum Adam dan Hawa. Kalau bahasa Sunda adalah macul, yang satu tandur. Perkembangan di dalam pertanian zaman dulu itu betul-betul yang mana mungkin dikembangkan melalui cara-cara dahulu yang primitif lah. Tetapi sekarang pertanian untuk mengembangkan dalam sektor ekonomi demi kepentingan khususnya masyarakat Jawa Barat, Sunda, umumnya Nusantara. Kujang di sini adalah untuk di dalam teknologi, karena di sini dari Sabang sampai Merauke kita itu subur, lahan, tanah, bumi maupun isi kandungan tanah ini
Di dalam teknologi sekarang, yang namanya Bumi Nusantara itu, sektor yang dinamakan negara agraria itu, jangan kita dilandasi dengan pemikiran-pemikiran yang luar daripada teknologi agraria. Nah, seperti di dalam pertanian, ada istilah swadaya masyarakat tentang penanaman padi dengan cepat, dengan cara pemupukan yang secara teknologi. Nah, sekarang bahwa kami menganjurkan, memohon khususnya kepada masyarakat atau umumnya kepada pemerintah Indonesia, bagaimana dalam sektor memberdayakan Bumi Nusantara ini. Satu, sektor masalah pertanian. Kedua, sektor wisata, yaitu tentang budaya. Yang mana kita juga pernah di dalam histori sejarah, mungkin insan-insan sudah mengenal tentang sejarah Syekh Subakir dengan Sabda Palon, yang mana pada saat itu di satu tempat, di pertemuan di satu gunung, yaitu Gunung Tidar, Magelang. Dalam pengembangan Islam tujuannya adalah untuk alak-alak insan manusia, tetapi kita juga sudah satu budaya. Budaya Nusantara itu santun sebelum memang agama Islam masuk. Nah, dalam versi Syekh Subakir, singkat padatnya, bahwa ada satu pertemuan musyawarah mufakat antara Sabda Palon dengan Syekh Subakir, seorang wali, yang kalimatnya, persilahkan Nusantara khususnya Pulau Jawa mengembangkan agama Islam, tetapi budaya kita harus dilestarikan. Ya, salah satunya kami budaya di sini bukan hanya budaya hiasan, tetapi budaya yang bisa menciptakan ekonomi subur makmur loh jinawi gemah hipah, yang mana slogan Eyang Prabu Siliwangi. Semua pemahaman dari zaman animisme, zaman Hindu, zaman agama Islam, semua adalah sektor ekonomi. Karena ekonomi itu adalah salah satu penunjang dalam hal segala bidang. Mari kita bahas tentang masalah judul dalam pengembangan ekonomi, teknologi apa yang akan dikembangkan oleh teknologi dalam sektor agraria. Kedua, apa yang dikembangkan tentang budaya yang pernah dibicarakan, dilestarikan. Sebenarnya salah satu wisata khususnya di Kabupaten Garut, Limbangan ini banyak bibit-bibit untuk wisata. Tapi udah sebagian masyarakat kecil yang cinta alam, cinta budaya, sudah membuat satu seperti inilah, salah satu saung gebluk. Insya Allah untuk kedepannya akan satu melestarikan budaya nenek moyang yang ada di daerah sini. Para insan-insan semua, khususnya umat masyarakat Garut dan umumnya Nusantara, kami memohon, mari kita sifat orang Sunda gotong royong itu mari kita kembangkan. Itu di Jawa Barat pun sudah ada salah satu slogan Bapak Presiden yang pertama adalah slogan yang namanya Marhaen. Itu pengembangan tetanen diolah kita, oleh kita, semua oleh kita. Bila perlu, negara kita ini adalah jangan ada ketergantungan pada pihak-pihak lain. Belajarlah mandiri. Mari kita diawali dengan dari kecil tentang sektor tingkat bawah sampai tingkat pusat. Insya Allah untuk berikutnya versi kami Indonesia akan bisa menjadi negara subur makmur loh jinawi dengan syarat pemimpin yang bisa membawa keadilan. Untuk sementara mungkin ada insan yang bertanya,
khususnya rekan kami ini tentang hal insya Allah kalau kami bisa menjawab ya bisa, kalau masih ada kekurangan rekan atau insan kami yang bisa menyempurnakan masalah tentang kujang kembar. Sekali lagi, kujang kembar ini di zaman dulu adalah salah satu pusaka kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Eyang Prabu Siliwangi. Nah, untuk di zaman generasi sekarang, mari kita buka dan bahas dan kita jalankan bagaimana langkah-langkah untuk sektor ekonomi, petani, dan wisata budaya. Demikian, mohon maaf atas pembicaraan ini, kekurangannya mungkin saya, kelebihannya itu udah biasa. Sampurasun. Pak Obi, jadi saya dalam paparan Pak Obi, kita kan tahu yang namanya kujang kembar itu begitu bisa disebut simbol kejayaan Pajajaran. Tetapi menurut Pak Obi bahwa kujang kembar itu adalah kujang itu sebenarnya kan alat pertanian di zaman dulu. Tetapi alat itu sama Raja Prabu Siliwangi itu dijadikan simbol kejayaan di negaranya. Mungkin maksudnya begini ya, kujang kembar kalau diartikan di zaman era sekarang ini adalah bagaimana diri kita itu menjadi diri yang produktif dan mau menggali potensi, baik potensi diri ataupun potensi alam ini. Maka dengan terciptanya hal seperti ini, kejayaan Nusantara itu bisa terwujud kembali, mungkin seperti itu. Ya, saya sebenarnya gini, di zaman sekarang kebanyakan orang itu ingin kujang kembar hanya dari segi hal magic, kekuatannya, spiritualnya, bahkan yang jadi bukan jadi permasalahan, bukan. Bahkan simbol kujang itu hanya ditempelkan pada gedung-gedung atau rumah-rumah. Padahal simbol kujang itu sebenarnya keinginan Prabu Siliwangi itu adalah maknanya ya mungkin seperti itu ya kan, bahwa diri kita itu harus jadi manusia yang produktif, yang mampu menggali potensi alam kita sehingga tercipta kemakmuran dalam negeri kita, seperti itu. Maka simbolnya itu kejayaan itu akan tercipta seperti jayanya Pajajaran di zaman dahulu, mungkin seperti itu. Bagaimana menurut Pak Obi agar manusia setelah memahami ini bisa menjadi orang produktif? Jadi begini ya Pak Denny, kita sebenarnya, saya pribadi setelah mengamati, menginvestigasi khususnya di Kabupaten Garut, banyak lahan-lahan yang belum produktif. Itu satu modal awal. Modal kedua adalah manusia insannya, yaitu produktif di sini. Makanya kita harus satu, berpikir sebagai insan untuk produktif dalam ekonomi, lahannya kosong. Satu, kita harus punya tekad yang kuat. Dua, kita harus bekerja keras. Ketiga, kita harus menggunakan otak yang cerdas. Keempat adalah hati yang ikhlas. Maka saya akan berbicara, kalau kita ingin maju di dalam bidang apapun, khususnya kita bicara sektor pertanian, karena lahan banyak yang masih tidak produktif. Bekerja keras, otak cerdas, hati ikhlas. Nah, bekerja keras itu kemauan besar. Seperti kita mau mencangkul, mau ini, mau ini. Nah, setelah kita bekerja keras itu, nah kita gunakan otak cerdas. Salah satu begini, bagaimana nih kita menciptakan satu tanah ini biar subur. Sekarang di dalam teknologi kan ada cara-cara pengetahuan untuk menyuburkan tanaman. Mungkin dalam
cara penyuburan tanaman itu dengan beberapa cara yang mungkin sesi-sesi yang lain yang bisa ditekan oleh ahli-ahlinya. Saya yakin bahwa di Indonesia itu sudah menguasai tentang ilmu teknologi di dalam pertanian. Cuman mohon maaf belum sampai ke bawah secara detail. Mungkin ada sebagian sudah ke bawah, tapi masyarakatnya belum memahami 100%. Alhamdulillah saya sudah ketemu dengan salah satu kelompok petani yang kerjasama dengan koperasi, yaitu kelompok sorghum yang ada di Karangpawitan, namanya Abah Dadan. Itu menanam sorghum, talas beneng. Ada sebagian petani satu lahan yang tidak produktif di satu gunung di daerah Garut Timur, utara, sebagian timur ada salah satu gunung yang produktif untuk kopi. Mereka itu sudah jemar. Makanya di sini setelah yang 3 faktor yang tadi, kerja keras, otak cerdas, hati ikhlas, kita tetap di dalam otak cerdas itu apa sih? Bagaimana memproduksi ini bertanaman? Di situ kan udah ada pakar-pakar ahli. Kita bekerja dengan koperasi. Makanya di sini tokoh-tokoh yang mengenal tentang perkoperasian, tokoh-tokoh yang mengetahui tentang pertanian. Mari kita gotong royong bersama-sama turun ke bawah mensosialisasikan tentang ini. Nah, dari hal ini maka simbol dari kujang kembar yang tadi bagaimana? Ya itulah yang tadi, otak yang cerdas. Tapi kami yakin ini adalah salah satu, tinggal kita menjalankan sebenarnya. Tapi Pak Obi setuju nggak kalau seumpama begini, bahwa produktivitas manusia itu tidak selalu harus pertanian? Jadi maksud saya begini, mungkin setiap orang itu pemikiran dan keinginan itu pasti berbeda-beda kan gitu. Tetapi dalam makna kujang kembar ini kan pada dasarnya kan ekonomi. Walaupun di zaman Prabu Siliwangi ekonomi itu hanya pertanian, tetapi mungkin di zaman sekarang itu bahwa ekonomi itu tidak serta-merta atau tidak selalu pertanian. Maksud saya gini, seumpamanya manusia itu produktivitasnya itu tidak hanya dalam pertanian, mungkin bisa aja dalam pengelolaan limbah sampah, atau dengan di zaman-zaman sekarang itu usaha digital kayak semacam kayak begitu. Itu kan intinya produktivitas manusia kan, seperti itu ya. Setuju nggak bahwa istilahnya kujang kembar masukkan kepada diri kita agar kita menjadi manusia produktif, tetapi tidak selalu fokus ke pertanian, tergantung dari pengetahuannya masing-masing. Mungkin seperti itu. Oke deh, bahwa tadi berbicara tentang masalah yang tadi tekad ini semua, yaitu orang yang figurnya yang dia karakternya emang bertani. Nah, tentang ekonomi yang tadi kita berbicara di 2 pertanian seperti sampah. Sampah adalah salah satu penyakit yang ada di Kabupaten Garut, khususnya di Kecamatan Cibatu Limbangan. Sampah itu adalah salah satu yang bisa merusak dalam kesehatan pun. Saya melihat sampah di mana-mana pun. Nah, di sini saya juga merasa prihatin bahwa di Kecamatan Cibatu, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, sampah belum terangani. Nah, gimana ini dalam sektor ekonomi? Sebenarnya kalau kita ada satu anggaran dan kita ajukan kepada pemerintah, kita bisa menggunakan satu alat yang sederhana seperti ada salah satu di Kampung Parapan Telu. Dia inisiatif membuat gerobak, langsung didorong, diambil perumah dari perumah. Dia mendapatkan rezeki. Itu udah satu kehidupan. Yang membuat satu gerobak itu dia 2 orang. Nah,
dari hal dia ekonominya, walaupun ya standar dia pemasukan namanya seridonya ada yang 2.000, 5.000 tergantung masyarakat yang membuang sampah ke satu gerobak itu. Mungkin ya alhamdulillah kalau kelihatan ya cukup lah gitu, walaupun dia seminggu sekali. Nah, yang jadi kelanjutannya ini sampah ini sebenarnya kita bekerja sama dengan pemerintah, birokrasi, yaitu desa maupun. Kami mengharapkan dalam ide kami, cobalah yang pembuangan sampah di salah satu Legok Aswi, di Geblu, di salah satu di samping desa Keresek yang dulu masih aktif, yang sekarang sudah pindah. Cobalah bikin bak. Nah, di situ orang buang satu ke bak. Berdayakanlah biar salah satu beberapa orang karyawan yang menunggu, seperti kita WC umum lah. Nunggu ada buang, ada yang ngasih 2.000 seperti itu. Mungkin bisa sudah mendayakan 2 orang lah, 2 keluarga. Nah, itu sampah teratur dengan aturan mekanisme yang sudah dirancang. Kedua, orang penunggu itu kan dapat untuk ekonomi. Jadi 2 perkara. 1, kita menangani sampah dalam kesehatan. Kedua, walaupun itu 2 orang yang bisa mencakup 2 keluarga. Sepertilah WC umum lah gitu katakan. Nah, itu di dalam sampah bisa dikembangkan. Nah, yang jadi permasalahan pasti di sini adalah dana, biaya. Tetapi kalau kita kreatif, kalau kita ada kemauan besar, dengan cara mungkin birokrasi yang betul-betul di tingkat desa itu bisa. Karena di sini kami bukan menyinggung anggaran ya, bukan mengkritis anggaran desa. Cobalah kita bahas di desa gimana langkah-langkah salah satu anggaran dari pemerintah, atau kita mengajukan lagi anggaran itu ke pusat bahwa minta tambahan. Ya, Pak Ubi, jadi sebenarnya sih saya juga ada pemikiran kayak begini. Sesuatu hal yang paling mendasar yang menghalangi kemajuan ekonomi masyarakat, khususnya ya di kampung, ini jadi mungkin ketidaktahuan atau ya karena kebodohan. Salah satunya seumpama kita itu kalau ada tetangga yang agak maju nih, biasanya kan suka cemburu atau iri atau punya prasangka yang lain-lain atau kadang jauhin. Itu kan menurut saya pribadi kan itu kan buruk. Nah, padahal sebenarnya kalau seumpama ada masyarakat atau ada orang di sekitar kita yang seumpama baru ngebangun atau usaha gitu, terus ada kemajuan, alangkah baiknya kita itu mendorong gitu. Setidak-tidaknya kita itu bersikap baik dengan dukungan gitu. Karena gini loh, menurut saya jika seseorang itu sukses, maka otomatis kan si orang ini akan membutuhkan tenaga kerja, ya kan? Nah, kalau sudah membutuhkan tenaga kerja, berarti tetangga kita itu yang tadinya nganggur kan bisa ikut kerja. Nah, logika saya gini, seumpama saya punya warung, sementara di lingkungan saya itu miskin. Nah, pikiran saya, siapa yang akan membelinya? Kan gitu. Nah, tetapi kalau seumpama saya ngewarung, terus di lingkungan saya kaya, banyak uang lah, cukup lah, saya rasa orang-orang itu bakal membeli ke saya, nggak ngutang gitu. Nah, dengan banyaknya orang pembeli, kan otomatis kita bisa bisa mengembangkan usaha. Nah, jadi untuk menjadi kujang kembar, yang istilahnya kujang kembar itu kan memajukan ekonomi. Seharusnya kita itu senang kan kalau seumpama ada orang yang di lingkungan kita tuh ada yang maju ekonominya, terus ada yang kreatif. Kan seharusnya kita dukung. Dengan kemajuan mereka itu, maka kita itu akan terbantu kan. Bukan malah begini kan, kebanyakan gini. Ada orang yang maju, disirikin, dilelekin, dihinain. Nah, kapan kita mau maju-majunya kalau begitu? Padahal kemajuan kita itu ada di diri dia. Kita mau usaha nih. Usaha apa aja, seumpama kita jualan apa, kita bikin apa, pasti kan ada yang beli gitu, ada yang membutuhkan.
Nah, orang itu nggak mungkin membutuhkan kalau tidak punya ekonomi. Nah, seharusnya kan saya berharap dengan memaknai Kujang Kembar ini kan untuk memajukan ekonomi masyarakat. Dengan memahami sikap-sikap seperti ini, ya insya Allah Kujang Kembar itu ada di diri kita. Jadi jangan berharapnya gini, kita mencari Kujang Kembar, kita dipajang di rumah-rumah gitu. Padahal Kujang Kembar itu harus dimasukkan ke dalam diri dan kita. Saya bahas ya, kita Kujang Kembar, kita sebagai fisik itu bagus kita taruh karena kita mengingat sejarah. Nah, ya. Tetapi kita zaman sekarang kita kan Allah telah memberikan satu akal manusia yang sempurna itu untuk mencerdaskan, mengkreatif ayat-ayat alam. Nah, apa tujuan hakikatnya lah, bahasa orang mah hakikat lah gitu. Syariatnya kan fisiknya itu untuk zaman sekarang. Maka tadi pada ini berbicara tentang warung ya. Kan ada orang masyarakat kita kebanyakan urban ke kota. Ya, silahkan, tapi kita tetap dari nol merintis, ada yang sukses, ada yang tidak. Nah, kami sebenarnya di sini mengharapkan ada satu investor, tokoh masyarakat yang dia berpendidikan. Kenapa tidak digunakannya S1? Wah, di sini gimana ya kalau kita diadakan satu investor masuk ke sini? Kita lebih vertikal, cari keluar. Seperti pengrajin kecil. Nah, lantas mereka itu kan dapat ada pemasukan warganya, tenaga kerja. Lantas tadi ya kalau si ngutang ya pasti ada ngutang, negara juga ngutang. Ya tapi kan ada sebagian beli, nggak terlalu tahu gitu memajukan. Yang paling prinsip adalah di dalam kesatuan itu bukan kesatuan bangsa Nusantara, kesatuan di tingkat kampung. Seperti ada RT, RW, ada ulama, tokoh yang lain. Mari kita ciptakan berpendidikan secara jiwa kesatuannya itu yang menggotong royong. Jadi yang sifat sidik pasti manusia ada, tetapi kita tetap harus ada pembinaan. Bukan berbicara tentang masalah dakwah khutbah tentang, tapi pembinaan dalam sektor ekonomi, yaitu kita bergotong royong. Nah, yang paling penting adalah apa sih tokoh masyarakat di satu kampung? Kita sekolah sampai sarjana S1, cobalah berdayakan. Memberdayakan, dia menciptakan investor, berarti kan keluarganya juga jembar. Nah, itu tetangga bisa. Makanya salah satu untuk itu paling kunci adalah bagaimana mengundang investor di kampung kita. Nah, tapi ada kemungkinan bisa nggak itu kalau bisa itu? Sebenarnya yang tadi yang bekerja keras melangkah otak cerdas. Apa sih yang dinamakan otak cerdas itu? Pemikiran yang positif demi keluarga dan demi lingkungan. Yang tadi cuman kadang-kadang gini Pak Obi ya, permasalahan kita nggak bisa menutup mata gitu, bahwa di desa khususnya di kampung lah gitu, kalau seumpama ada orang hal-hal yang semacam kayak begitu, malah kita suka dicurigai atau diiriin kayak begitu. Jadi bagaimana gitu bisa mau berkembang, masyarakat itu bisa mau berkembang kalau seumpama masyarakat tidak memahami. Nah, maksud saya gini, misalnya saya dapat investor atau dipercaya sama investor, lalu saya datang ke kampung gini. Kadang-kadang sih warga setempat atau lingkungan itu nggak begitu merespon dengan baik. Nah itu penyakit di kampung. Ini pemahaman sosialisasi tokoh itu, dia mengadakan langsung investor tanpa sosialisasi. Jadi dalam pencerahan sosialisasi ini dari sekarang kita obrolan luar lah, obrolan santai gitu. Terus begitu datang investor, maaf kalau mereka di lingkungan yang belum merasakan pasti ya kurang respon. Tapi biasanya insan manusia dimanapun kalau sudah merasakan ekonomi baru merespon. Iya. Nah, harus disinilah yang tadi kerja keras. Ya, makanya dengan video ini saya berharap bahwa masyarakat di mana saja, jika ada
ada hal semacam yang kita bicarakan ini, satu, kita jangan terlalu berpikir yang buruk. Kita harus mendengar penjelasannya lebih jelas. Kalau memang itu positif, mari kita dukung demi kemajuan lingkungan. Karena gini, kita itu tidak akan bisa maju secara cepat jika di lingkungan kita itu masih ada yang miskin. Karena kemajuan kita itu ada di pada mereka-mereka. Maka berhentilah untuk membenci orang yang miskin, dan berhentilah untuk iri atau dengki dengan orang-orang yang sukses. Justru kita harus menyayangi orang miskin, membantu orang yang miskin, dan menghargai orang-orang yang sukses, dan kita ikut belajar kesuksesan dari mereka. Maka jika kita sudah mampu melakukan hal itu, makna kujang kembar itu sudah ada di lingkungan kita. Seperti itu mungkin. Yang gini prinsipnya, mohon maaf nih ya, karena jadi versi yang dari bahasa Sirik Pidik itu tidak semua kampung begitu. Iya. Tapi di kampung ada ya. Iya. Tapi udahlah, nggak usah bicara. Yang paling prinsip adalah sosialisasi pencerahan di lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat, birpasi ada berkesinambungan, sifat gotong royong. Memang kalau sifat gotong royong ini saya rasa hampir di kampung agak kendor kalau saya perhatiin lah gitu. Nah gimana? Karena waktu pada saat kerajaan Pajajaran itu kan sifat gotong royongnya tinggi. Nah, bagaimana masyarakat itu bisa mengatakan tinggi? Karena sudah percaya. Makanya Solan Siliwangi itu apa? Dia kan artinya sudah percaya. Nah, jadi awal pertama untuk bisa direspon oleh masyarakat, kita jangan makan awam lah, biarin itu. Tergantung kita. Jadi semua permasalahan memang kalau proses lama dan tidaknya yang tadi terus karena keikhlasan kita dalam hati terus tanpa frustasi, tanpa berhenti. Jadi yang jelas tadi yang sudah katakan bahwa masyarakat merespon itu, ciptakan, tumbuhlah yang dinamakan krisis percayaan itu harus jadi percaya. Itu kuncinya. Nah, bagaimana kita kan sebagai orang pendidikan, tokoh kan cerdas. Kita siap jadi pemimpin itu harus cerdas kok. Apakah kita pemimpin hanya hiasan? Tadi bilang pada ini kujang jangan hiasan. Kalau begitu pemimpin juga jangan hiasan. Harus, nih saya mampu nggak? Apalagi dalam hukum, saya harus bertanggung jawab dunia akhirat. Itu kan keterangannya. Kalau pemahaman agama Islam, kita harus mampu. Tahu asal BH harus mampu. Jadi jangan seolah di PMTN apa. Nah itulah kalau kita berbicara pemahaman agama Islam, kita kan sama. Jadi yang jelas kita ya bagaimana krisis kepercayaan ditumbuhkan menjadi percaya. Nah itu biasanya didambai karena di sini di dunia ekonomi ya uang pasti. Nah setelah dia sudah percaya ya maka harus berkesinambung. Begitu turun investor, apalagi masyarakat yang sudah menikmati hasil investor ya itu pasti. Karena zaman dulu juga begitu, walaupun negara pun sama. Kalau masyarakat sudah percaya bangsa Indonesia kepada presiden, semua 75% udah sukses. Tapi Pak Obi ya, kalau dipikir-pikir sih kujang kembar itu kan simbol kejayaan. Ya, kejayaan. Kita kan tahu bahwa Prabu Siliwangi itu punya banyak pusaka, tetapi yang paling tenar ke pusaka yang paling hebat itu kujang. Ternyata di era sekarang kan sesuatu yang hebat itu adalah ekonomi. Ya, ekonomi. Nah, ternyata kujang kembar itu ada simbol ekonomi. Ya, seperti itu. Jadi mungkin kesimpulannya bahwa untuk memahami kujang kembar ini sebenarnya yaitu ekonomi. Bagaimana kita menjadi orang yang produktif, mampu melakukan memanfaatkan lahan-lahan yang ada, terus bagaimana bisa mengembangkan atau menselaraskan antara pengetahuan kita, kemampuan kita dengan
teknologi atau zaman sekarang ini. Jadi jangan sampai kita itu monoton. Jangan berharap dengan pekerjaan-pekerjaan yang umum, karena kata Pak Obi juga kita itu harus cerdas. Jadi artinya keinginan kujang kembar itu kita itu harus terus kreatif, harus kreatif, dan juga jangan sampai menghilangkan fisiknya pusaka gitu. Karena gini, nggak mungkin kita bisa memahami simbol kujang kembar tanpa ada fisiknya. Saya nggak setuju kalau seumpama kujang itu dihapuskan. Tetapi alangkah baiknya kujang kembar, kujang itu tetap dilestarikan, apalagi ada produk buat sekarang gitu, bikin baru. Nah, tapi kita harus tahu memahami makna-makna dari kujang kembar yang sakti mandraguna ini. Mudah-mudahan Baraya dengan memahami kujang kembar yang begitu sakti mandraguna, kita memahami juga makna kujang kembar untuk di kehidupan hari-hari di zaman teknologi ini, di zaman digital ini, bahwa benar keinginan Prabu Siliwangi bahwa ekonomi itulah yang paling jaya, maka produktivitas kita, kreatif kita harus terus ditingkatkan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan, baik saya pribadi dan Pak Obi, mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada sambungan nih kita, satu kalimat. Pada zaman kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh pemanah rata kesininya Eyang Prabu Siliwangi, rakyat subur makmur tani, maka kerajaan aman. Untuk zaman sekarang, rakyat subur ekonomi bangsa Indonesia, maka negara akan kuat. Nah, itu slogannya. Makanya harapan kami, mari tokoh apapun kita berkreatif, khususnya budayawan yang tadi bilang, kita yang namanya kujang boleh ditaruh, itu melestarikan, mengingat, melihat. Nah, kita sebagai manusia insan yang berpendidikan di zaman teknologi, apalagi yang kita udah meningkat sarjana ini, mari kita kembangkan. Apa hakikatnya kujang kembar di dalam ekonomi? Jangan kita berbicara bahwa kujang kembar itu kesaktian. Kalau kesaktian, nuklir juga lebih sakti kan? Iya, karena logika saya gini, kalau seumpama kita punya kujang kembar, lalu bisa sakti mandraguna nggak di zaman sekarang? Orang saya pernah berada begini, Pak Denny, maaf nih, ada salah satu orang harus sebutkan, buat apa sih kamu benar-benar jadi raja juga enggak? Terus kepentingan keluarga juga nggak nyampe, udah bawa tani. Nah itu, terus cerita panjang seperti yang tadi lah itu. Nah itulah mungkin dari saya ya, mohon maaf penjelasan. Kekurangan itu pasti ya, kekurangan itu pasti. Nah mohon kesempurnaannya insan-insan yang melihat, mendengar, menonton ini minta disempurnakan. Kira-kira saya siap komunikasi dengan siapapun demi kepentingan umat, rakyat, dan bangsa. Amin, amin.